نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بسنة إلى يوم القيامة ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, anak sekalian dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia, yang insyaallah majelis yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan serta keberkahan di dalam diri manusia. Itu diantaranya ketika mereka selalu berada di majelis ilmu. Maka kemuliaan serta keberkahan inilah yang menjadikan kita selalu terdorong untuk mendapatkan 4 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu alaihimus sakinah, yaitu siapapun yang duduk di majelis ilmu, yaitu mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Maka hal inilah sebenarnya yang selalu kita cari, yang selalu kita inginkan, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan hidup itu, agar kita bisa mendapatkan keberkahan hidup itu. Ya, karena kalau hati kita tenang, hati kita bahagia, itu menunjukkan bahwasannya hidup kita itu berkah. Karena orang yang tidak memiliki ketenangan hidup, artinya kebahagiaan yang menjadikan dia tenang, ya, ataupun ketenangan itu sendiri, itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangan kira orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan itu mereka bahagia, kemudian mereka bisa mendapatkan ketenangan, tidak. Ya, makanya ketenangan itu karena berada di dalam hati. Hati itu bisa mendapatkan ketenangan, hati itu bisa mendapatkan kebahagiaan, itu hanya di tempat-tempat di mana tempat tersebut menjadikan kita selalu berzikir kepada Allah, selalu menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya adalah majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Maka anak sekalian dimuliakan Allah, itu poin yang pertama yang tadi itu yang mendorong kita untuk mendapatkannya itu, ya, dengan keberkahan dan apa tadi? Dengan kemuliaan itu, yaitu alaihimus sakinah, yaitu kebahagiaan itu. Ya. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu apa? Ya, ilmu, peringatan. Ya, yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Nah, ini kita sedang membahas Al-Qur'an ini. Ya. Nah, untuk apa Al-Qur'an itu? Kata Allah, syifa'un lima fis sudur. Ya, yaitu untuk sebagai obat di dalam hati-hati manusia. Ya. Apapun bentuk penyakitnya di dalam hati manusia pasti bisa diobati dengan yang namanya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah wahudan, yaitu petunjuk. Petunjuk itu apa? Solusi. Solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan kita. Nah, itu makanya dengan Al-Qur'an. Ya, makanya seluruh permasalahan hidup kita semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, kalau kita tinggalkan majelis ilmu, bisa nggak kita mengkaji Al-Qur'an? Nggak bisa. Nah, hilang itu keberkahan tadi, hilang itu kemuliaan tadi. Gimana kita bisa mendapatkan kemuliaan? Gimana kita bisa mendapatkan keberkahan kalau kita jauh di majelis ilmu itu? Karena hakikatnya kita jauh dari majelis ilmu, maka hakikatnya juga kita jauh daripada apa tadi? Ya, solusi terbaik dari setiap permasalahan hidup kita. Banyak orang yang mendapatkan masalah ini, mendapatkan masalah itu, langsung lari ke mana? Lari kepada dukun, paranormal, ya, yang dikatakan sebagai orang pintar, padahal di situ orang bodoh mungkin gitu ya. Dia curhat, minta solusi, ya, apakah dia bisa memberikan solusi? Iya, bisa dia memberikan solusi, tapi belum tentu baik solusinya. Ya. Nah, bahkan mungkin
kita mencari ustadz, mencari ya kakak kita, orang tua kita, kita curhat di situ. Ada permasalahan hidup kita curhat di situ. Belum tentu yang diberikan nasihat dan lain sebagainya sebagai solusi itu adalah sebagai solusi terbaik buat diri kita, belum tentu. Ya, karena itu dari manusia. Ya, paham ya? Belum tentu yang terbaik. Tapi kalau sekiranya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah lewat majelis-majelis ilmu tadi, terlebih dengan kita membuka Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran itu, maka seluruh daripada permasalahan kehidupan kita semuanya ada di dalam Al-Quran. Itulah hudan itu. Ya. Makanya Allah sampaikan itu sebagai petunjuk. Hudan itu petunjuk. Ya. Nah, dan Allah tidak memakai kalimat mufrad. Mufrad itu kata tunggal. Ya. Makanya sekali lagi, ketika Allah berbicara terkait masalah hidayah di dalam Al-Quran, itu tidak pernah Allah itu memakai kalimat mufrad. Itu satu. Tidak pernah. Paham nggak? Ketika Allah berbicara terkait masalah hidayah. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Kemudian al-hidayah lil muttaqin, tidak. Atau ulaika ala al-hidayah, tidak. Tapi hudan, semuanya pakai kalimat hudan. Hudan itu apa? Dalam bahasa Arab itu ada namanya tunggal, itu satu, tunggal itu adalah mufrad, kemudian dua itu namanya mutsanna, kemudian tiga itu namanya jama' atau lebih. Ya. Nah, di sini ini adalah pakai kalimat hudan. Hudan itu adalah lebih daripada dua, tiga ke atas. Hidayah, gitu ya. Hidayah itu lebih, menunjukkan bahwasannya, ya, kata para ulama juga, di antaranya adalah yang pertama, Allah pun maha tahu bahwasannya manusia itu tidak cukup dengan satu hidayah. Paham ya? Tidak cukup dengan satu hidayah. Manusia tidak cukup dengan dua hidayah. Manusia tidak cukup dengan tiga hidayah. Tidak. Ya. Makanya Allah sampaikan dengan kalimat hudan. Ya, paham ya? Kalimatnya adalah kalimat hudan. Kenapa? Coba kita lihat. Berapa banyak orang yang malamnya dia bisa bangun di sepertiga malam terakhir, akan tetapi dia bisa bangun, dia mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu yang sangat mulia, yang Allah sendiri turun di situ di langit dunia. Akan tetapi belum tentu dia bisa mendapatkan hidayah yang kedua. Hidayah apa? Hidayah untuk beramal. Ya kan? Hidayah untuk beramal. Dia mungkin bangun, akan tetapi dia tidak bisa sholat. Kenapa itu? Karena sholat ataupun melakukan rangkaian ibadah itu butuh hidayah. Butuh hidayah. Bukan dengan sendirinya kita langsung mengerjakan ini dan itu tanpa ada hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kalau misalkan dia bangun, kemudian dia bisa mengerjakan sholat, dia bisa melakukan rangkaian ibadah selain daripada sholat tersebut di sepertiga malam terakhir, itu pun dia butuh hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk dia bisa istiqomah. Ya kan? Hidayah untuk dia bisa istiqomah. Nah, apa ketika dia bisa istiqomah, apakah dia tidak butuh hidayah lagi? Enggak, selalu dia butuhkan hidayah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia istiqomah, Allah cabut kembali ke istiqomahan tersebut. Paham ya? Allah cabut kembali ke istiqomahan tersebut. Makanya Allah sampaikan satu ayat di dalam Al-Quran itu, Allah tempatkan di dalam Quran surah Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Itu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah. Bisa saja Allah itu menempatkan ayat ini di surah Al-Baqarah. Bisa saja Allah itu menempatkan ayat ini di surah Al-Imran. Bisa saja ayat ini ditempatkan Allah di surah-surah yang lainnya. Tapi Allah Maha tahu. Kalau Allah menempatkan ayat ini di surah-surah yang lainnya, belum tentu kita baca. Paham ya? Dan belum tentu kita meminta kepada Allah, karena sifatnya di situ adalah minta. Ya. Tapi Allah menjadikan ayat ini adalah salah satu daripada bagian suratul Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk dari setiap permasalahan kehidupan kami.
terlebih sebagai bentuk kami menjalankan ketaatan kepadamu. Kami butuh hidayahmu ya Allah. Paham sampai sini? Nah, makanya Allah tempatkan di dalam surah Al-Fatihah, karena jauh hari sebelumnya surah Al-Fatihah itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai surah yang wajib dibaca ketika setiap rakaat salat. Ya, setiap rakaat salat. Makanya setidaknya kalau kita mengerjakan salat 5 kali dalam sehari dan semalam, berarti 17 kali. Ya, 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Coba bayangkan itu. 17 permintaan, 17 kali permintaan yang sama kita. Masya Allah. Ya. Nah, dan itu pun mustahil kita bisa mendapatkan hidayah tersebut kalau kita tidak mencarinya. Paham ya? Nah, di antara daripada kita akses agar kita bisa mendapatkan hidayah tersebut, di samping kita berdoa kepada Allah, kita pun ikhtiar dengan cara kita belajar. Dengan cara kita belajar. Ya. Ya, maka anak sekalian dimuliakan Allah, itu yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di mana orang yang selalu mengkaji Al-Qur'an tadi, ya. Orang yang memiliki Al-Qur'an agar dia bisa mendapatkan keberkahan dan apa tadi? Kemuliaan tadi, dia pun bisa apa? Warahmah. Apa warahmah? Kecintaan. Kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluhu. Kasih sayang dari Allah itu. Ya. Makanya kalau Allah telah memuliakan seseorang, maka disitulah letak daripada cinta dan kasih sayangnya Allah kepadanya. Maka anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan kita terus tidak akan pernah bosan untuk kita selalu berada di majelis ilmu. Justru kita berbahagialah, justru kita berbanggalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di majelis ilmu. Akan tapi terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan saja Allah bisa mencabut hidayah tersebut. Waliyadzubillah. Karena coba kita lihat siapa yang tidak kenal dengan Bal'am bin Bawrah. Ya, Bal'am bin Bawrah itu adalah kalau dia minta kepada Allah, saking dekatnya dia kepada Allah, kalau dia minta kepada Allah, tidak ada alasan untuk Allah itu tidak mengabulkan apa yang dia minta. Masya Allah. Tapi apakah dia mendapatkan hidayah sampai pada akhir kehidupannya dia bisa mendapatkan gelar husnul khatimah? Tidak. Tapi justru dia meninggal di atas kekafiran, di atas kekafiran kepada Allah Jalla Jalaluhu. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena Allah mencabut hidayah. Allah mencabut hidayah itu. Ya. Makanya ini yang terus untuk kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Anak sekalian dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya sekali lagi untuk kita menuntut ilmu ini. Karena salah satu daripada Allah menjadikan kita bisa mendapatkan hidayahnya itu adalah kita istiqomah di atas ilmu, insyaallah. Anak sekalian dimuliakan Allah, satu hal yang ingin Ustaz sampaikan pada malam hari ini, tadi baru mukadimah ya, baru mukadimah. Ustaz menulis satu makalah yang sangat penting untuk kita bahas, karena keadaan yang menjadikan antum nanti insyaallah ya, dan ini sebagai tujuan kami juga ya, visi beserta misi juga kami di sini, mencetak antum di sini, mengkader antum di sini ya, bukan hanya sekedar menerima ilmu itu untuk antum sendiri saja, paham ya, tapi kami menginginkan juga ilmu yang kami yang kita sama-sama belajar di sini, yang Allah berikan ilmu tersebut selama antum di sini, selama kita di sini, itu pun ilmu tersebut bisa antum sebarkan nanti, bisa antum tebarkan dimanapun antum berada nanti, ya, paham ya? Nah, anak sekalian dimuliakan Allah, jadilah muslih yang hebat, bukan hanya sekedar soleh, tapi muslih, ya, muslih, bukan soleh. Ya, makanya berapa banyak orang itu berdoa, ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh. Ya.
Bukan nggak boleh, silakan saja. Bahkan itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kita sebagai orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah, kita menginginkan yang lebih. Ada nggak orang yang lebih daripada orang soleh? Ada. Ya, yaitu namanya muslih. Ya, muslih. Apa perbedaan antara soleh dengan muslih? Kalau orang soleh, paham ya? Kalau orang soleh itu adalah baik untuk dirinya sendiri. Dia beramal untuk dirinya sendiri saja. Ya. Dia menyibukkan amalan, ya hanya menghafal Al-Quran, ya hanya ya sholat malam dan lain sebagainya. Tapi melihat orang lain ini dan itu, tidak ada keinginan untuk membantunya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk memperbarui umat ini. Nah, dia soleh, iya soleh, tapi dia tidak muslih. Ya, maka antum mau pilih yang mana? Mau pilih soleh atau muslih? Ya, pilihlah yang kedua-duanya. Ya, di samping daripada diri kita soleh, kita pun menjadi orang yang muslih. Muslih itu apa? Muslih itu orang yang memperbaharui, orang yang memberikan kebaikan untuk orang lain juga. Nah, anak sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya agar kita menjadi muslih yang hebat dan sukses? Ini Ustadz kaji di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Ini antum hafal ayat ini, ya, siap? Antum hafal benar-benar ini ayat ini sebagai pegangan antum itu, ya, sebagai pegangan antum. Nah, kenapa Ustaz sampaikan ini juga hari ini juga, sekalipun antum belum belum mendekati hari-hari wisuda dan lain sebagainya. Nah, agar antum lebih semangat lagi, antum merasa umat sekarang sedang menunggu saya, ya, umat sekarang sedang menunggu saya. Ya, anak sekalian, di Indonesia itu lewat data, ya, dirilis data itu bahwa di Indonesia ini padahal banyak sekali para dai, akan tapi itu belum cukup. Ya, terlebih untuk mengislamkan orang Islam dulu. Ya, memukminkan orang Islam dulu. Itu masih sedikit. Nah, berarti sebagiannya itu umat yang di sana yang belum mendapatkan siraman rohani dengan ilmu-ilmu itu sedang menunggu antum. Ya, sedang menunggu antum itu. Makanya antum benar-benar sibukkan diri dengan ilmu di sini itu. Biar antum pulang nanti, masya Allah, dimanapun antum berada nanti, ditakdirkan oleh Allah, entah itu di pelosok mana, di tempat mana, di majelis ta'lim mana, di tempat dakwah yang mana, di masjid mana, ya, di TPA mana, wallahu a'lam bishawab nanti. Nah, biar antum benar-benar ada nilai kesungguhannya di situ. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi muslim yang hebat itu dan sukses tentunya? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu menjadi muslim yang hebat dan sukses. Masya Allah. Ya, satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Ayatnya, poin yang pertama dari ayat ini adalah perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat baik-baik ayatnya, jangan lihat yang lain. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya sampai 30 bulan. 30 bulan ini dalam kandungan sampai selesai menyusui. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, kemudian ia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang dipanjatkan itu adalah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Anak sekalian dimuliakan Allah, kalau kita buka penjelasan daripada ulama tafsir, ayat ini adalah ayat yang memberikan kabar kepada kita salah satu daripada jalan ataupun cara sukses agar kita menjadi muslih yang sukses itu sendiri, muslih yang selamat, muslih yang hebat itu. Ya, apa muslih tadi? Orang-orang yang memperbaiki umat, yang memberikan kebaikan, yang memperbarui dalam hal kebaikan, itu namanya muslih. Muslih itu, yaitu tentunya para ulama, para dai, tuh, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, ada beberapa di dalam ayat ini. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya asbabun nuzul ayat ini, kata di dalam tafsir Al-Baghawi, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasannya ayat ini asbabun nuzulnya adalah terkait bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu adalah sahabat yang luar biasa. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini, menceritakan terkait masalah bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Ya, siapanya Rasulullah? Mertuanya Rasulullah. Ya, mertuanya Rasulullah, yaitu bapak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu bersahabat dengan Rasulullah itu sejak umur beliau 18 tahun. Umur beliau itu 18 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika itu umurnya 20 tahun. Berarti lebih tua Rasulullah. Ya, Rasulullah lebih tua berapa tahun? 2 tahun. Ya, Rasulullah umurnya 20 tahun, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu berumur 18 tahun. Ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu di umur berapa? 40 tahun. Di umur berapa? 40 tahun, bukan 25 tahun. Ya? Di umur 40 tahun. Di umur 25 tahun beliau menikah dengan Ibunda Khadijah
binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, Abu Bakar masuk Islam ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ya, paham ya? Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar masuk Islam. Ya. Dan Abu Bakar adalah salah satu daripada sahabat yang pertama masuk Islam. Ya. Ketika risalah Rasulullah SAW itu menyampaikan risalah Islam itu sendiri. Ketika masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu beliau langsung berdoa dengan doa tadi. Masya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Beliau radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diberikan hidayah al-Islam untuk masuk Islam. Apa doa beliau? Rabbi auzi'ni, ya Allah, bantulah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk aku selalu bersyukur terhadap nikmat yang engkau berikan kepadaku dan yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah. Nikmat luar biasa. Kuncinya bersyukur. Wa an a'mala salihan tardah, dan tunjukkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku amalan yang mana amalan tersebut aku dapat melakukannya, kemudian amalan tersebut adalah amalan yang engkau ridhoi. Bukan hanya sekedar beramal, akan tapi amalan itu adalah amalan yang sangat diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau radhiyallahu an menutup doanya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah aku, perbaikilah kehidupanku. Pakai kalimat aslih li, menunjukkan bahwasannya bukan berkaitan dengan urusan dunia, bukan, tapi urusan akhirat di situ. Perbaikilah hubungan aku dan hubungan anak cucuku denganmu, ya Allah. Bagaimana kedekatanku denganmu, bagaimana kedekatan anak cucuku denganmu, engkau perbaiki, ya Allah. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku adalah orang-orang muslim, berserah diri. Anak sekalian dimuliakan Allah, ketika Abu Bakar As-Siddiq berdoa seperti itu, ini bagi yang memiliki pertanyaan kemarin, ya, ini jawabannya yang pernah ditanyakan kepada Ustadz kemarin, kalau nggak salah Andri, ya, Andri, bagaimana cara menyadarkan orang tua kita, ya, masih ingat Andri, ya, atau Abdul kemarin, ya, nah, bagaimana cara menyadarkan orang tua kita? Maka terlebih antum di sini, antum selama masih di sini, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua antum. Sebagaimana Ustaz sampaikan juga kemarin itu, terlebih kalau antum tanda ataupun bukti berbaktinya antum kepada kedua orang tua antum, ulama salaf mengatakan bahwasannya itu adalah, lihatlah bagaimana antum selalu berdoa kepada Allah di setiap 5 waktu antum, yang mana doa antum itu tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua antum. Disitulah bukti serta ukuran ataupun barometer bagaimana besarnya bakti antum kepada kedua orang tua. Kalau antum misalkan di dalam 5 kali berdoa, misalkan setidaknya 5 kali antum berdoa kepada Allah dalam sehari, tapi hanya sekali saja antum berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua antum, menunjukkan bahwasannya itulah tolak ukur daripada baktinya antum kepada kedua orang tua. Berarti nanti Allah pun akan menghadirkan anak yang seperti itu kan juga kepada antum nanti. Bahkan mungkin anak antum akan melupakan antum di setiap doanya. Ini
Allah sendiri mengajarkan doa ini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau mengangkat tangan dan berdoa seperti itu tadi, maka istrinya dan seluruh anak-anaknya itu langsung masuk Islam seketika. Masya Allah. Berdoa dengan ayat ini. Ya. Nanti hafal doanya ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesusah apapun untuk kita memberikan nasihat, peringatan dan lain sebagainya kepada kedua orang tua kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita mengetuk pintu langit agar Allah membukakan pintu hati kedua orang tua kita dengan doa itu. Terlebih selama antum di sini. Manfaatkan waktu itu. Paham ya? Manfaatkan waktu itu. Dan tentunya tadi, kembalikan pada tadi, antum menginginkan menjadi muslih yang hebat. Antum menginginkan menjadi muslih yang sukses, muslih yang selamat, dunia dan akhirat. Hebat antum dalam berdakwah dan lain sebagainya. Sukses antum dalam berdakwah. Istiqomah antum di medan dakwah nanti. Maka yang paling pertama itu adalah kondisikan dulu keluarga-keluarga kita sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengkondisikan keluarganya. Makanya turun satu ayat khusus di dalam Quran surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jagalah diri dan keluarga. Nara, dari api yang menyala-nyala. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar daripada api neraka itu adalah manusia dan batu. Tuh. Kita kondisikan dulu siapa? Ya. Kedua orang tua kita, bagaimana anak keturunan kita, bagaimana keluarga kita. Dengan selalu kita, sekali lagi, selama antum di sini, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwasanya kalau sekiranya, maaf, perhatikan, selama antum belajar ini, kemudian antum berdoa kepada Allah, dan doa antum itu hanya untuk diri sendiri saja, bahkan antum melupakan kedua orang tua antum melupakan keluarga antum, untuk Allah berikan hidayah, untuk Allah berikan keistiqomahan kepada mereka agar mereka selalu istiqomah. Lalu bagaimana kalau sekiranya antum nanti berdakwah, maka antum pasti akan cepat melupakan umat-umat antum. Itu kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Lah keluarganya saja itu tidak pernah didoakan, apalagi umatnya. Paham ya? Makanya rugi antum. Kalau antum hidup hanya memikirkan diri sendiri saja, rugi antum. Wallah, rugi. Maaf, sesoleh apapun antum, tapi antum hanya memikirkan diri sendiri saja. Yang penting saya masuk surga. Orang lain biarlah. Itu orang paling rugi itu. Ya. Itu orang paling rugi itu. Padahal dia orang soleh, rugi dia. Tetap rugi. Kalau dia tidak ada usaha untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang muslih, yaitu orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain juga. Dia di sisi Allah adalah soleh, yaitu dipandang baik oleh Allah. Kemudian di sisi Allah pun dia menjadi orang yang muslih. Allah titipkan ilmu, Allah titipkan Al-Quran, Allah titipkan hikmah kepadanya untuk dia berikan ilmu, hikmah Al-Quran itu kepada orang lain juga. Allahu Akbar. Itu anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang sukses? Ya. Insyaallah hal ini akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Entah mungkin besok pagi atau pekan depan, insyaallah. Ya, insyaallah. Bagaimana
kita harus memiliki karakter yang seperti apa agar kita menjadi dai yang sukses, agar kita menjadi orang yang sukses, muslih yang sukses, muslih yang dinilai sukses dan nilai selamat, hebat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bukan dalam pandangan mata manusia, tapi dalam pandangan Allah Jalla Jalaluhu.